Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hildan Tiapasi, 01922. Di sini saya akan mempresentasikan tentang search engine. Jadi search engine adalah suatu program pencari informasi untuk kata kunci atau keyword yang telah ditemukan dan menampilkan daftar informasi hasil pencarian. Langsung aja ke contohnya ya. Contoh yang pertama ada All the Web. Itu dikembangkan oleh Dr. Hesi Storage di Universitas Norwegia Sains dan Teknologi pada tahun 1994. All the Web ini mengklaim bahwa beberapa keunggulan lebih dari Google, seperti database-nya lebih baru, fiturnya lebih canggih, dan gambarnya pun menyajikan pengunjung bahwa langsung ke gambar daripada ke halaman yang menampilkannya. Ini kelebihan dan kekurangan All the Web daripada Google. Jadi ini dibandingkan dengan Google. Yang pertama, di All the Web itu tampilannya sederhana seperti tampilan pada Google, sedangkan di Google ya tahu sendiri. Terus All the Web itu menyediakan fitur untuk pencarian berita, musik, gambar, dan video tergantung kategori yang Anda inginkan. Dan menu bantuan terlihat jelas, dan di dalamnya tersedia sejumlah opsi bantuan yang lebih banyak. Ini lanjutannya. Kalau web itu proses pencarian menggunakan logika boolean. Next. Ini contoh mockupnya. Nah, ini contoh yang kedua dari search engine, yaitu Cuil, atau bacanya seperti itu. Ini dikembangkan oleh 3 orang mantan karyawan senior Google dan Alta Vista. Cuil merupakan satu-satunya mesin pencari yang dibuat oleh orang-orang yang pernah memegang kunci kerajaan pencarian Google. Jadi mereka bikin search engine baru bernama Cuil ini. Next. Ini kelebihan dan kekurangan Cuil. Bisa dilihat kan kelebihan dan kekurangannya. Ini perbandingan dengan Google. Jadi Cuil itu diluncurkan dengan indeks sebesar 120 miliar halaman situs, menjadikan mereka salah satu mesin pencari dengan indeks terbesar dunia. Dan Google hanya mengatakan bahwa indeks mereka telah mencapai 1 triliun halaman. Ya, ini perbedaannya, bisa dilihat sendiri ya. Ini itu halaman webnya. Yang ketiga ada Dogpile. Dogpile ini dibuat dan dikembangkan oleh Aaron Flynn dan merupakan search engine meta search. Kelebihan dan kekurangan Dogpile. Kekurangan Dogpile itu tampilan awal menarik deh. Ini kayaknya kebalik deh. Ini kebalik ini. Harusnya sini kelebihan, sini kekurangan. Maaf. Ya, ini bisa dilihat sendiri kekurangan dan kelebihan ya. Perbandingan dengan Google, kalau Dogpile itu tampilannya menarik karena ada background dan gambar. Kalau Google kan plain, ya hanya tulisan saja. Dogpile itu lebih lambat ternyata dari Google, dan informasi yang diperoleh tidak sebanyak Google. Jadi lebih populer Google lah. Ini halaman webnya. Yang keempat ada search engine GigaBlaze. Ini dikembangkan tahun 2000 oleh Matt Wells dan merupakan proyek terakhir dari Matt Wells. Bisa dibaca sejarahnya ya. Kelebihan dan kekurangan GigaBlaze. Kelebihannya, GigaBlaze itu mesin pencari situs web yang mempunyai lebih dari 2 miliar halaman dan tidak ada iklan. Itu sangat mengganggu kalau ada iklan pop-up seperti itu. Kekurangannya tidak ada truncation, proximity, dan layanan pencarian lanjut. Ini bisa dijelaskan nanti di terakhir ya.
perbandingan dengan Google ini bisa dilihat sendiri kalau Gigablast itu full text search dan free of ads, yang artinya bebas dari iklan. Kalau Google iklannya banyak banget. Dan ini kalau dari database sih Gigablast itu nggak ada, belum tahu nih kenapa. Dan Google tuh ada big table, multilingual kontennya juga Google ada dan Gigablast nggak ada. Ini contoh halaman web dari Gigablast. Nah ini yang kelima ada Wolfram Alpha. Wolfram Alpha ini dikembangkan oleh Wolfram Research yang dikepalai oleh Stephen Wolfram sejak tahun 1987. Wolfram Alpha ini memanfaatkan basis data terstruktur yang dimiliki dan kemudian diolah oleh Ferrante Luna. Hadir dengan tagline-nya yaitu Computational Knowledge Engine, yang artinya kita bisa memasukkan berbagai pertanyaan dan komputer akan berusaha mencarikan jawabannya. Ini kelebihan dan kekurangan Wolfram Alpha. Bisa dilihat sendiri, Wolfram Alpha memanfaatkan kumpulan data yang sudah berlisensi, jadi sudah terpercaya dan dinilai para pakar serta informasi online. Jadi semua informasi yang ada di Wolfram Alpha ini akurat. Perbandingan dengan Google, mungkin kalau dari perakiraan cuaca ya, di Wolfram Alpha ini menyediakan sekilas laporan cuaca di daerah tertentu, lengkap dengan data temperatur dan ramalan cuaca 3 hari ke depan. Jadi bisa tahu cuaca di daerah Anda. Dan kalau di Wolfram Alpha ini bisa menghitung secara matematis. Jadi seperti yang dilihat di tabel kedua, ada pertanyaan dan Wolfram Alpha bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.